Halo, di sini saya akan menjelaskan apa sih disgrafia itu. Disgrafia pada umumnya itu merupakan kesulitan dalam menulis. Nah, anak-anak disgrafia dan anak normal ini secara fisik, secara psikologis, terus keterampilan motorik dan berbicara mereka tuh sebenarnya pada umumnya sama. Cuma mereka yang disgrafia ini mengalami kesulitan atau hambatan pada saat mereka menulis. Jadi biasanya anak-anak disgrafia ini terlihat ketika mereka memasuki usia sekolah dasar, dimana pada saat usia sekolah dasar ini mereka kan baru belajar membaca dan menulis permulaan. Jadi di saat itulah baru diketahui bahwa mereka disgrafia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa sih penyebab dari disgrafia itu. Lalu apa penyebab dari disgrafia? Pada umumnya penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, maka dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Nah, penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Ada beberapa faktor penyebab disgrafia. Yang pertama yaitu gangguan motorik anak, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan persepsi pada anak, gangguan memori, gangguan tangan pada anak, gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan gangguan melaksanakan cross model. Nah, di samping adanya faktor keturunan, bisa juga disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada saat pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan, di mana terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Nah, berdasarkan penjelasan dari penyebab disgrafia menunjukkan bahwa penyebab disgrafia ini tidak terkait dengan masalah intelektual, kemalasan, asal-asalan dalam menulis, dan bukan karena anak tidak mau belajar, melainkan karena ada satu atau beberapa gangguan. Dengan begitu, guru tidak boleh memvonis bahwa anak yang mengalami kesulitan menulis adalah anak yang malas dan bodoh, melainkan guru harus berusaha untuk membantu anak-anak disgrafia agar bisa menulis seperti anak-anak normal lainnya. Saya akan menjelaskan tentang gejala disgrafia. Nah, gejala ini tuh sering muncul pada anak yang sedang melakukan proses menulis. Menurut Julie Kendall dan Deanne Stefasin tahun 2012, gejala ini dapat dibedakan dalam 10 macam gitu ya. Yang pertama yaitu kemampuan verbalnya tuh kuat tapi keterampilan menulisnya kurang. Yang kedua yaitu banyaknya kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang ketiga yaitu banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisan yang terbalik. Yang keempat yaitu terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang kelima yaitu ukuran hurufnya itu tidak teratur, kadang besar, kadang kecil, dan kadang tegak dan kadang miring gitu. Yang keenam yaitu terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Yang ketujuh yaitu terjadi ketidakkonsistensian dalam penggunaan halaman, spasi, dan antar huruf. Yang kedelapan yaitu ada kesalahan dalam memegang pensil. Yang kesembilan yaitu berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu ketika menulis anak itu menyalinnya sangat lambat. Nah, apabila guru merasa salah satu muridnya ini mengalami hal ini, maka guru harus mengidentifikasinya, karena apabila kita melakukannya dari sekarang-sekarang, maka tidak akan terjadi gejala yang lebih lanjut. Disgrafia yang pertama, disleksia disgrafia. Bentuk disgrafia ini ditandai dengan tulisan tangan yang tidak terbaca, huruf dan tanda baca yang salah. Yang kedua, ada motor disgrafia. Anak yang memiliki gangguan motor disgrafia memiliki gerakan tangan yang tampak
kaku karena kekurangan keterampilan motorik halus, sehingga tangan dan ototnya kaku. Yang ketiga, ada disgrafia spasial. Anak yang mengalami gangguan disgrafia spasial mengalami gangguan dan pemahaman ruang. Memang tulisannya anak disgrafia spasial ini terbaca. Anak bisa juga menyalin, pemahaman ejaan juga normal. Tapi tulisannya sering tidak proporsional, seperti sering berada di atas garis, di bawah garis, dan jarak antar kata tidak konsisten. Yang keempat, ada fonologi disgrafia. Anak yang mengalami fonologi umumnya diderita anak yang berbahasa asing, yang di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Yang kelima, ada leksikal disgrafia. Sama dengan fonologi disgrafia, tapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya, seperti bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anak yang memiliki gangguan disgrafia. Nah, adapun di sini strategi pembelajaran menulis bagi anak yang memiliki gangguan disgrafia di sekolah dasar. Nah, ternyata teman-teman, pada umumnya anak yang memiliki gangguan disgrafia ini dapat diketahui sekitar di kelas rendah, yaitu pada kelas 1 dan kelas 2. Sehingga di sini kita sebagai pendidik perlu adanya penelitian atau mengidentifikasi hambatan yang mana yang muncul terhadap anak tersebut, sehingga nantinya dapat menentukan strategi pembelajaran menulis yang sesuai dan cocok untuk anak tersebut. Strategi pembelajaran menulis menurut Yusuf tahun 2003. Di sini ada beberapa strategi yang dapat dipilih guru untuk membantu anak yang memiliki gangguan disgrafia. Yang pertama yaitu kegiatan menulis. Jadi pada kegiatan ini anak belajar menggunakan alat tulis, misalnya menggunakan cara memegang pensil yang baik, kemudian jarak mata dengan buku, dan biasanya pensil yang digunakan itu adalah pensil segitiga, sehingga dengan pensil ini anak dapat melakukan menulis awal, kayak misalkan coret-coret, atau selain pensil tersebut juga bisa menggunakan kapur, spidol, dan yang lainnya. Kemudian strategi yang kedua yaitu menjiplak huruf, yang dimana kegiatan ini dapat diawali dengan cara menarik garis, kemudian membentuk bangun-bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau biasa kita sebut dengan tracking, dan yang terakhir yaitu menjiplak huruf. Kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil, yaitu menulis balok. Nah, strategi ini juga dapat melatih anak untuk menulis, yang dimana kegiatannya melibatkan berbagai indera atau multisensori. Jadi kegiatannya itu anak berlatih cara menulis sekaligus mendengarkan penjelasan dari guru, untuk nanti kemudian anak tersebut menyebutkan nama huruf untuk selanjutnya berusaha untuk menulis huruf tersebut. Kemudian strategi yang terakhir adalah menulis bersambung. Jadi tidak selamanya anak menulis huruf balok gitu ya, dengan strategi huruf balok. Jadi anak juga harus diperkenalkan dengan huruf bersambung. Namun di sini tidak langsung untuk menulis huruf bersambung, tapi ada transisinya, ada tahapannya, di mana setelah melewati tahap huruf balok, anak juga dapat menyambungkan huruf tersebut melalui titik-titik. Kemudian nanti anak menelusurinya untuk dijadikan huruf bersambung. Saya akan memaparkan tentang perbedaan disleksia dan disgrafia. Perlu diketahui bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Meskipun kedua hal tersebut merupakan kesulitan belajar spesifik yang terjadi karena adanya disfungsi minimal otak, tetapi terdapat perbedaan antara disleksia dan disgrafia. Disgrafia merupakan ketidakmampuan seseorang dalam menulis, sedangkan disleksia merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca. Seseorang yang mengalami disleksia ada kemungkinan bahwa ia tidak bisa menulis, sedangkan seseorang yang mengalami disgrafia belum tentu ia tidak bisa membaca. Seorang yang mengalami disleksia tidak bisa menulis karena ia tidak bisa membaca, tetapi ia bisa menyalin tulisan. Sedangkan seorang yang mengalami disgrafia, ia tidak bisa menyalin tulisan ataupun menulis secara spontan karena ia tidak bisa mengenali huruf.
Disgrafia tidak memiliki gangguan pada penglihatan ataupun gangguan pada motoriknya, tetapi ia tidak bisa mengalihkan informasi visual ke sistem motoriknya. Oleh sebab itu, akibatnya ia tidak mampu menulis ataupun menyalin huruf dan angka. Atau ia bisa menulis, tetapi menulisnya itu secara acak, terbalik, tidak tepat, dan menulis secara mundur. Oleh karena itu, anak yang mengalami gangguan disgrafia perlu banyak dilatih motorik halusnya pada tangan, dan perlu dilatih juga ketepatan menggunakan tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian juga pemaparan dari kelompok kami mengenai disgrafia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.